Satu dua. Langsung tarik. Langsung saja. Yang disunahkan adalah wudhu terlebih dahulu. Langsung saja saya kasih takbir dalam syarah An-Nawawi Al-Muslim disebutkan wa ahaditsu fi hadzal ma'na katsiratun wa fi sahih masyhurun wa fihi istihbabu wudhu'il mayyiti wa huwa madhhabuna wa madhhabu Malik wal jumhur wa qala Abu Hanifah la yastahab. Nah, dosanya di sini. Wa yakunu wudhu indana ay fi madhhab Syafi'i fi awalil ghusli kama fi wudhu'il junubi. Yang artinya adalah dan adanya wudhu itu menurut kita madhab Syafi'i adalah di awal mandi sebagaimana dalam wudhunya orang yang junub. Hanya saja saya menambahkan keterangan di sini karena ini kan sudah maklum ya kayak memandikan mayit ini. Bahwasanya dalam kitab matan itu sudah dijelaskan di kitab Manhajus Sulam, yang Nafis matan itu sudah dijelaskan bahwasanya memandikan mayit itu adalah yang paling sedikit itu meratakan seluruh badan mayit dengan air yang sedikit menyucikan. Sedangkan yang paling sempurna adalah mendudukkan mayit itu dalam keadaan tengkuknya itu dipegang oleh orang yang memandikan dengan tangan-tangannya begitu. Itu meratap. Kemudian setelah itu dipijat perutnya itu. Kemudian setelah itu adalah dibasuh tubuh-tubuhnya. Kemudian setelah itu adalah digosok mulutnya. Kemudian setelah itu adalah diwudhui. Kemudian setelah itu baru mengguyurkan air ke seluruh badan gitu. Jadi kalau mengarah kepada konteks ini sebenarnya tempat wudhu itu di tengah-tengah sebenarnya. Kenapa? Karena mengarah kepada bahwa niat memandikan mayit itu tidak wajib tadi sunnah. Jadi fi'lul ghusli itu sebenarnya diangkat dimulai dari ketika membasuh tubuh tadi sudah masuk memandikan mayit seperti itu. Gitu. Cuman di dalam hanya saja di dalam redaksi yang kami baca ini itu secara global itu di awal memandikan mayit. Cuma kalau kita lihat di nas-nas kitab matan itu tempatnya wudhu itu adalah setelah menggosok dari badan mulut. Itu ada di Manhajus Sulam, ada di matan, ada di Nafis juga ada. Mungkin ada tambahan belum? Kalau dalam kasih batu saja saya tidak tebal-tebal kita tuh sama. Wa akmaluhu ayyagsula sawataihi wa ayyuzila al-qadra min amfihi wa ayyudiahu qabla al-ghusli al-hayyi talatan. Hampir itu aja ibaratnya, cukup sudah. Saya kira wis petai taslim aja, ya. Baik. Jadi masih nyambung dengan yang disampaikan oleh tadi mewarnakan. Tidak hampir. Tidak ada yang kuda bigusri bahasa tasri rosihi wariyati pengusahabu. Pengusahabu ayat da'a biyamini gasadihi. Intinya dimulai yang di awal sebenarnya dimulai dasar-dasar dari bagian kanan. 5 ruya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana qala li Atiyah dia pandai. Inna ghasalat bintahu ibda'i biyaminiha wa mawadi'il wudu'i minha. Jadi kalau tidak di sini ya dimulai dari tasirok si tadi itu lihat kemudian langsung bagian-bagian tempat wudhu. Bagian-bagian tempat wudhu itu didahulukan. Dan tadi saya juga di kabinet tadi seperti itu. Kemudian di al-fiqhu alal madzhabil arba hal yuwadhu apa itu? Hal yuwadhu mayitu qabla ghuslihi. Jawabannya yudhu. Ayud doa sama yudoul hayu indal ghusli gitu ya. Nah, berarti itu untuk menambahkan saja. Terima kasih. Jadi, ada yang tambahkan lagi. Dari bicara tempat saya tadi itu kan seolah-olah wudhu itu dari awal masih ada di mana. Iya. Itu gini sebenarnya yang sampai baca tadi bahwasanya dari apa
itu masih belum masuk kepada mandi. Tapi di situ sebatas izalatun najasah. Jadi prosesnya mandi itu pertama bukan memandikan dulu, tapi izalatun najasah. Setelah izalatun najasah bersih kabeh baru masuk ke mandi. Tapi sebelumnya diwudu dulu. Jadi enggak usah muskil sampean. Itu masalah jenazah. Jadi itu masih belum masuk ke mandi, baru resik-resik. Tapi gimana kalau seadanya di badannya itu ada najisnya? Iya, dilakukan dulu. Jadi memandikan itu nggak langsung diskusi, tapi dilakukan najis dhisik, deket-deket dhisik, wetenge dikit-dikit. Baru setelahnya selesai proses menghilangkan najis, baru di situ diwudui masuk proses mandikan. Pertama dengan kalau dulu sider ya, kalau dulu sider. Kalau sekarang air sabun. Habis air sabun nanti di situ dengan air murni dalam rangka menggilas tadi sabun. Baru setelah itu air murni dan disitulah niatnya. Niat memandikan di situ. Ketika air murni yang terakhir itu tadi. Apa saja tapi dikasih apa? Kasih apa ya? Fala istaratu takdimu izalatu najsin anhu. Tidak disyaratkan, tidak disyaratkan juga harus mendahulukan membersihkan itu. Artinya ya kalau tadi misalnya ya betul. Cuma ini kan saya katakan begini kan menghilangkan muskil materi. Tapi kok di tengah-tengah enggak itu enggak di tengah-tengah, tetap di awal. Karena guslunya itu setelah nikmat. Gitu ya. Untuk bahasa yang tambahkan lagi ya. Jadi kesimpulannya begini. Ada kesunahan mendahulukan wudhu daripada memandikan jenazah tersebut. Dalam artian disunahkan melakukan wudhu terhadap jenazah daripada Disaunahkan dan dahulukan bagian-bagian itu untuk belajar di situ. Kalau kita lihat ada lagi pernyataan. cuma ya sama ibaratnya nanti juga sama seperti itu. Yang awal memang harus dibersihkan terlebih dahulu. Ya sampean kalau terpancang dengan takbir. Enggak, saya Pertanyaannya gimana? Sunnah mana memandikan atau mewudui dulu? Enggak. Ya sudah sunnah mewudui dulu. Nah, cukup. Kalau sampai ngibut ibarat, woi udah mari-mari.